strategi memori gitu ya, sehingga lebih mudah gitu ya untuk kita melakukan retrieval. Nah, berikutnya ini kondisi internal yang seharusnya dimiliki ya oleh setiap orang. Lalu berikutnya ada kejadian eksternal atau kondisi eksternal. Nah, kondisi eksternal ini hal yang bisa kita rekayasa gitu ya, yang bisa kita bantu dengan intervensi. Yang pertama adalah menstimulasi untuk memanggil kembali informasi. Jadi, tadi ada orang gitu ya, dia agak kesulitan nih gitu ya kalau misalkan dia harus kalau ngerjain soal-soal UTS atau UAS tuh susah banget gitu ya, maka sebetulnya bisa diberikan stimulasi tadi contohnya seperti diberikan strategi-strategi memori gitu ya. Nah, kemudian menginformasikan pembelajar terkait tujuan performance. Dia juga harus tahu goalnya dia itu mau apa, capaian dia ketika mau belajar sesuatu itu mau apa ya. Lalu mengarahkan pembelajaran baru dengan mengungkapkan, bertanya dan memberi petunjuk. Jadi sebetulnya kita bisa mengarahkan klien kita gitu ya. Kalau misalkan dia sulit untuk mempelajari hal-hal yang sifatnya kompleks, itu bisa dibantu dengan diarahkan gitu ya, dengan di-insight gitu ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian di-direct gitu ya, dibimbing betul-betul gitu ya. Nah, berikutnya menyediakan kesempatan untuk menampilkan keterampilan yang telah dipelajari dengan contoh yang baru. Pada akhirnya gitu ya, intellectual skill ini salah satu intervensinya juga memberikan kesempatan setelah diberikan beberapa aktivitas intervensi, dia diberikan kesempatan untuk melakukan action, untuk untuk menampilkan perilaku barunya gitu ya setelah dia mendapatkan intervensi gitu. Nah, kemudian ada subkategori dari intellectual skill. Di sini ada konsep, diskriminasi, higher order rules, dan prosedur ya. Jadi apa saja sebetulnya dari intellectual skills yang bisa kita berikan intervensi? Yang pertama bisa konsepnya. Jadi ada mungkin orang-orang yang dia susah paham gitu ya. Jadi kalau misalkan di perkuliahan dia tuh nggak ngerti-ngerti gitu ya. Jadi bisa jadi kita memberikan intervensi supaya dia ini mudah untuk memahami sesuatu. Kemudian discrimination, membedakan, menganalisa hal-hal secara detail itu menjadi penting gitu ya. Kemudian higher order rules gitu ya. Jadi bagaimana kita berpikir secara sistematis gitu ya. Kemudian prosedur ada langkah-langkahnya step by step gitu ya. Nah, itu hal-hal yang bisa kita berikan intervensi untuk meningkatkan hal itu ya. Nah, intellectual skill tadi ya seperti yang sudah diungkapkan bahwa diperoleh dari pembelajaran sebelumnya atau keterampilan-keterampilan sederhana. Artinya intellectual skills ini bisa ditingkatkan, bisa dikembangkan lagi gitu ya dengan intervensi tertentu. Ya, lalu kondisi pembelajaran dibutuhkan untuk masing-masing jenis dari intellectual skills. Jelas ya, kalau kita mau menyasar pada perubahan seseorang supaya dia lebih memahami konsep, maka intervensinya, aktivitas intervensinya juga pasti berbeda ya dengan bagaimana kita melatih daya kritis nih, daya kritis seseorang. Kalau pemahaman mungkin bisa jadi lebih banyak untuk melakukan diskusi. Kritis bisa jadi dia dengan cara menganalisa gitu ya, dia baca kemudian dia highlight mana yang penting gitu. Nah, itu kan mencoba untuk menganalisa apa yang penting di dalam informasi tersebut gitu ya. Jadi tekniknya pasti berbeda gitu ya untuk meningkatkan setiap hal yang mau ditingkatkan ya, gitu. Oke, berikutnya verbal information. Verbal information ini sifatnya tell information gitu ya. Jadi kita menyampaikan informasi. Nah, kemampuan untuk mengungkapkan gagasan merupakan kemampuan yang dipelajari. Jadi lebih kepada kalau verbal information itu knowing that gitu ya. Jadi dia bisa menjelaskan apa yang dia ketahui ya. Dia bisa mengungkapkan gagasan. Beda tadi sama intellectual skills, dia lebih knowing how, dia tahu caranya.
Tapi kalau misalkan dia tahu caranya untuk melakukan sesuatu, itu intellectual skills. Kalau verbal information, dia tahu gitu ya, sehingga dia bisa mengungkapkan, ya. Nah, kondisi internalnya apa gitu yang seharusnya dimiliki oleh, seseorang berkaitan dengan verbal information. Seharusnya dia memiliki kemampuan bahasa yang baik sehingga dapat memahami kalimat secara terstruktur gitu ya. Jadi, dengan kalau orang dia paham bahasa pasti akan mudah gitu ya untuk dia bisa mengungkapkan kembali gagasannya secara terstruktur. Lalu paham arti gitu ya dari setiap kata-kata yang diucapkan atau didengar. Lalu apa yang bisa kita ubah gitu ya? Yang bisa kita ubah adalah stimulasi yang, sorry ya, ini typo ya. Stimulasi yang membuat struktur kognitif siap untuk belajar ya. Dia memahami konteks menjadi informasi baru ya. Jadi kita memberikan konteks gitu ya, di mana kalau secara kognitif gitu ya, konteks itu diperlukan gitu ya, supaya kita lebih memahami makna dari kata-kata yang diucapkan, ya itu. Lalu menginformasikan pembelajar berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Jadi perlu juga gitu ya, kita di sini menginformasikan kepada klien kita apa yang mau dicapai berkaitan dengan verbal information. Nah, berikutnya adalah cognitive strategies. Cognitive strategies ini berkaitan dengan keterampilan-keterampilan bagaimana kita mampu mengelola belajar kita, cara mengingat kita, kemudian cara berpikir kita ya. Jadi ini adalah strategi yang diperlukan bagi seseorang untuk mengelola hasil belajarnya ya. Nah, strategi untuk mengaktifkan dan mengelola tadi ya pembelajaran bla bla bla. Nah, kondisi internal yang seharusnya sudah dimiliki adalah strategi kognitif dapat digunakan ketika dia berhadapan dengan beberapa konten spesifik ya. Jadi strategi kognitif itu hanya bisa dilakukan ketika dia menghadapi konten-konten yang spesifik seperti misalkan nih, kalian belajar dasar intervensi non klinis dan metris itu pasti berbeda cara belajarnya. Strategi yang digunakannya berbeda untuk memahami dua materi ini gitu ya. Nah, kemudian sangat berkaitan sekali dengan intellectual skills. Nah, kognitif strategis ini juga merupakan salah satu upaya gitu ya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan intellectual skills gitu ya. Jadi, kognitif strategis itu sangat-sangat berkaitan. Lalu apa yang bisa diubah? Kita bisa mengubah dengan cara mengatur kondisi eksternalnya dengan meningkatkan strategi kognitif gitu ya, sehingga kita bisa mengendalikan kondisi-kondisi eksternal gitu ya. Contohnya gini, kalau misalkan saya seorang mahasiswa yang prokrastinator ya, suka nunda-nunda gitu ya, maka strategi kognitif yang seperti apa gitu yang dirasakan efektif untuk bisa meningkatkan hasil ujian saya gitu ya, UTS dan UAS saya, karena saya ngerasa kalau misalkan kuliah itu males-malesan gitu ya, terus juga males belajar, kalau ada tugas juga cenderung meninggalkan tugas gitu ya, nggak ngerjain gitu ya. Makanya di dalam kognitif strategi itu dibahas gitu ya, gimana di mana strategi kognitif ini bisa mengendalikan gitu ya variabel lain yang bisa mengganggu gitu ya keefektivitasan kita dalam mencapai tujuan belajar ya. Nah, berikutnya adalah motor skill. Motor skills ini kan lebih kepada movement, execute movements, aktivitas yang komprehensif. Nah, apa yang biasanya dimiliki itu biasanya adalah gerakan yang berurutan. Jadi biasanya prosedural gitu ya. Cara melakukan ini seperti apa? Cara naik sepeda gitu. Nah, itu seperti apa gitu ya. Dia sudah punya langkah-langkah yang dasar gitu ya, yang praktis. Nah, setiap keterampilan prosedur ini dapat dipelajari secara terpisah tergantung pada pengalaman sebelumnya. Nah, apa yang bisa kita berikan sehingga motor skill ini bisa mengalami peningkatan, yaitu feedback ya, feedback dari latihan gitu ya. Itu akan meningkatkan kemahiran gitu ya pada motor skill.
Lalu berikutnya adalah attitudes. Attitudes ini kan merupakan salah satu disposisi di mana dia merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan dia mau berperilaku apa, dia mau melakukan apa. Itu attitude, ya. Nah, attitude itu di dalamnya ada afektif, ada kognitif, dan ada konsekuensi, gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita mau mengubah attitude, maka kita harus mengubah afeknya, kognitifnya, dan konsekuensinya, gitu ya. Berikutnya adalah kondisi internal yang dimiliki oleh seseorang, itu biasanya attitude itu melibatkan pengetahuan sebelumnya. Tentu ya, kita mau berperilaku tertentu atau bersikap tertentu pasti karena sudah punya pengetahuan dan pengalaman sebelumnya. Dan biasanya imitasi, kita mau bersikap tertentu itu biasanya terjadi karena kita sudah memiliki role model, gitu ya. Jadi contohnya gini, role model saya adalah Deddy Corbuzier misal gitu ya. Nah, dia ternyata sikapnya menunjukkan pro Palestina gitu ya. Nah, akhirnya saya juga bersikap gitu karena saya melihat Deddy ini orang yang punya pengaruh kuat gitu ya. Dia juga pemikirannya luas gitu sehingga saya pun juga pro gitu ya terhadap Palestina gitu ya. Jadi dia akan mengimitasi role modelnya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan gitu ya kalau misalkan kita mau mengubah sikap. Yang pertama pengalaman emosi sebagai bagian dalam mengarahkan perilaku. Jadi karena tadi attitude itu termasuk juga afek ya. Jadi pengalaman emosi itu sangat-sangat berpengaruh gitu ya dalam mengarahkan perilaku seseorang. Kalau misalkan sesuatu pengalaman hidup kita negatif gitu ya, maka kita bisa saja bersikap saya nggak mau, saya menolak gitu ya. Kemudian pengamatan terhadap hal yang baik dan buruk dari model perilaku. Nah ini ya tadi ya imitasi. Kalau misalkan role model kita menunjukkan perilaku yang negatif, maka biasanya sikap kita juga cenderung negatif. Kalau positif ya kita juga cenderung positif gitu ya. Nah, lalu gitu ya ada namanya taksonomi Bloom. Nah apa ini gitu ya dari 5 jenis kapabilitas yang kita pelajari ini kemudian dirangkum oleh taksonomi Bloom gitu ya menjadi 3 aspek. Ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor ya. Nah, apa saja yang dirangkum? Kalau menurut kapabilitas kan ada 5 ya, tapi kalau menurut Bloom itu ada 3. Sehingga masuk ke dalam aspek kognitif itu adalah intellectual skills, verbal information, dan kognitif strategis. Jadi 3 ini masuk ke dalam tataran domain kognitif. Nah, motor skill itu masuknya yang mana? Motor skill itu masuknya ke psikomotor. Nah, kemudian sikap itu masuknya yang mana? Sikap itu masuknya yang afektif, ya. Karena di dalam sikap itu ada afektif aspeknya ya. Oke, nah kenapa kita perlu mempelajari taksonomi Bloom? Karena dalam menyusun suatu rancangan intervensi, terutama di bidang pendidikan gitu ya, kita selalu menggunakan Bloom. Nah, dia sifatnya adalah leveling, tingkatan. Nah, nanti kita akan pelajari bersama ya. Sehingga ketika teman-teman nanti setelah UTS, nanti teman-teman akan menyusun sebuah rancangan, maka rancangan itu harus disusun berdasarkan taksonomi Bloom. Ya, nah jadi learning outcomes-nya harus berdasarkan taksonomi Bloom. Ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama domain kognitif. Domain kognitif ini berkaitan dengan cara berpikir seseorang. Tadi ya yang kita sudah bahas ada 3. Nah, di dalam aspek kognitif ini ada tujuan-tujuan. Nih ya, ada hal-hal yang bisa kita capai dalam sebuah intervensi. Ada pengetahuan, pemahaman, sampai kreativitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semakin besar angkanya berarti dia semakin levelnya tinggi. Nah, maksudnya apa nih ya? Jadi, di dalam sebuah intervensi, biasanya kita membuat sebuah rancangan, di mana rancangan tersebut kan kita akan kita akan memberikan penjelasan tujuannya mau apa. Misalkan edukasi. Edukasi ini tujuannya adalah untuk membuat
partisipan mengetahui. Mengetahui itu artinya di mana? Tujuannya sifatnya kognitif yang areanya di paling rendah, ya. Jadi semakin di bawah ini semakin rendah, semakin atas semakin tinggi, gitu ya. Nah, yang termasuk ke dalam leveling tujuan yang rendah itu pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Yang termasuk higher order thinking itu dari analisis sampai kreativitas. Ya, ini merupakan leveling atau tingkatan gitu yang bisa nanti teman-teman gunakan dalam menyusun sebuah intervensi. Teman-teman ini mau mengarah kepada capaian tujuan yang mana? Mau pengetahuan sajakah, pemahaman sajakah, atau penerapan atau analisis? Karena semuanya akan berdampak pada pemilihan aktivitas yang berbeda. Itu ya. Ini ya. Kemudian rumusan untuk bagaimana kita mengevaluasi ketercapaiannya itu bisa seperti ini. Kalau tadi ya berkaitan dengan pengetahuan atau ingatan ya, bisa ditanyakan dengan apa sih yang dimaksud. Nah, siapakah tokoh, kemudian di manakah tempatnya, di mana lokasinya, kapan terjadinya, coba sebutkan. Nah, itu sebetulnya mengukur leveling yang paling bawah. Jadi kalau teman-teman dapat soal UTS gitu ya, dapat soal UTS atau UAS berkaitan dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, sebutkan. Nah, itu sebetulnya levelingnya masih leveling pengetahuan gitu, karena yang disasar adalah kemampuan menghafal gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pemahaman. Pemahaman ini bentuk soalnya seperti apa? Biasanya jelaskan, bagaimana, nyatakan, terjemahkan. Jadi lebih ada penjelasannya, ada penjabarannya gitu ya. Nah, kemudian aplikasi kita sudah mulai menerapkan, kemudian mendemonstrasikan, menghitung dan segala macam. Gitu ya. Ini analisis, sintesis, evaluasi, dan kreativitas gitu ya. Ini menjadi levelingnya itu akan menentukan bagaimana kita menentukan aktivitas di dalam sebuah intervensi. Kemudian tadi kita berbicara domain kognitif, kemudian ada domain afektif ya. Domain afektif itu kan berkaitan dengan kepekaan rasa dan emosi. Nah, ini ada 5 aspek ya, dari kepekaan sampai pembentukan pola hidup. Ya, jadi semakin ke bawah levelingnya semakin tinggi. Nih ya. Nah, tergantung teman-teman ini mau sampai level mana menentukan tujuan intervensinya. Mau sampai dia menentukan sikap, mau dia hanya sampai partisipasi aja, atau mau sampai penerimaan. Cukup nih dia tahu aja yang mana gitu. Jadi kalian nanti harus menentukan mau levelnya sampai mana. Nah, ini domain psikomotor. Psikomotor ini hasil belajar berupa kemampuan gerak motorik tertentu. Jadi sudah mulai ada gerakan-gerakan atau aktivitas ya, tadi motor skill. Nah, proses pembelajarannya ini merupakan pengembangan kemampuan gerakan kompleks berdasarkan kaidah tertentu dan gerakan kreativitas. Nah, ini merupakan levelingnya ya, dimulai dari persepsi ya, dia peka enggak sih, kemudian dia sudah mulai menyiapkan belum fisik dan mentalnya, lalu ada contoh, terus juga terampil berdasarkan pola, lalu dia gerakannya gimana, luas nggak, lincah nggak, gesit nggak gitu ya, lalu dia ada pengubahan nggak, artinya dia mulai ada kreativitas ya, menciptakan kayak gitu. Jadi ini merupakan leveling dari dari psikomotor gitu ya, yang nantinya harus teman-teman tentukan mau sampai mana ya. Nah, lalu bagaimana keterkaitan dari 3 domain ini terhadap perilaku? Nah, ternyata gitu ya. Ternyata dari 3 domain tersebut mereka saling beririsan. Irisan tersebut ternyata membentuk perilaku. Sehingga kalau misalkan terjadi perubahan, teman-teman mau menentukan di sini sampai level pengetahuan aja nih, level yang paling rendah. Afektifnya juga pengetahuan aja yang paling rendah. Psikomotornya hanya persepsi aja yang paling rendah. Sebetulnya dengan leveling yang paling rendah pun itu juga akan mengubah perilaku tertentu gitu ya. Karena dari 3 aspek ini gitu ya akan menghasilkan gitu ya perubahan perilaku. Kalau hanya salah satu, kita
kita tidak bisa menjamin apakah perilakunya akan terjadi atau tidak gitu ya perubahannya. Tetapi kalau ketiganya kita buat tujuannya, kemudian kita berikan aktivitasnya masing-masing sehingga tercapai ini masing-masing gitu ya tujuannya, maka itu lambat laun akan mengubah perilaku individu. Ya, jadi kalau mau mengubah perilaku seseorang melalui intervensi, maka dibuat tujuan kognitifnya apa, afektifnya apa, psikomotornya apa, ya. Karena nanti akhirnya adalah kita akan berharap ada terjadinya perubahan perilaku dari hasil 3 tujuan ini. Oke? Nah, ini merupakan kegunaan taksonomi ya. Kegunaan taksonomi ini yang pertama membantu mengelompokkan tujuan-tujuan sehingga bisa mengurangi beban kerja yang harus dilakukan dalam mendesain sistem instruksional ya. Jadi tujuan-tujuan tadi gitu ya, ada kognitif, afektif, dan psikomotor itu akan membantu kita untuk mendesain gitu ya materi apa yang cocok untuk gitu ya mencapai tujuan yang kognitif, materi apa yang cocok untuk menyasar yang tujuan afek, kemudian yang psikomotor apa gitu ya. Jadi nanti akan ada desain rancangannya masing-masing. Lalu membantu dalam menentukan pengurutan gitu ya, sequence-nya gitu, keurutannya seperti apa sesuai dengan tujuannya masing-masing, domainnya masing-masing. Lalu berguna untuk membuat perencanaan kondisi internal dan eksternal belajar yang diperlukan untuk terjadinya pembelajaran yang berhasil. Dan berguna juga untuk menyusun evaluasi belajar. Jadi nanti evaluasinya lebih jelas. Kalau kognitif berarti soal, kalau afektif berarti apa? Apakah sifatnya mau observasi, yang psikomotor juga observasi atau seperti apa? Sehingga semuanya akan ada evaluasi secara secara komprehensif yang menunjukkan terjadinya perubahan perilaku. Itu ya. Jadi nanti teman-teman setelah UTS akan membuat rancangan intervensi di mana intervensi tersebut akan mengarah pada taksonomi Bloom ya tujuannya. Jadi tujuan intervensi dirancang sesuai dengan taksonomi Bloom. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Cukup jelas atau tidak? Cukup jelas, Bu. Oke, baik. Kita break dulu 5 menit ya. Kita mulai lagi 10.45.